Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, kembali lagi di Uncal TV bersama saya Lilin Maria di Katumbiri. Kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Pada kesempatan ini kami sudah menghadirkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki nomor urut 7, yaitu Partai Berkarya. Dan sudah bersama dengan saya Bapak Ferry Dermawan SH. Selamat pagi Bapak Ferry. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik di hari yang sangat cerah. Ya. Oke, luar biasa. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Bapak Ferry ini adalah Sekretaris DPD atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Bogor. Kita tanyakan kepada beliau mengenai berbagai kegiatan Partai Berkarya pasca pemilu dan juga tentunya bagaimana Partai Berkarya mengelola dan menampung aspirasi masyarakat Kota Bogor. Gitu ya. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai sejarah berdirinya Partai Berkarya dan bagaimana terbentuknya di Kota Bogor? Oke. Awalnya tentu tadi udah disampaikan juga bahwasanya Partai Berkarya ini penggabungan dari dua partai, yaitu Beringin Karya dan Nasional Republik. Apa persamaan di antara dua partai ini sehingga bisa menyatu? Yaitu dua partai tersebut sama-sama menganut atau mengagumi sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan ideologi-ideologi yang beliau kembangkan. Sehingga jika ada dua hal yang berbeda tetapi padahal kontennya sama, itu lebih baik disatukan agar menjadi lebih besar. Nah, maka tanggal 15 Juli 2016 berdirilah Partai Berkarya. Nah, gitu. Bertepatan dengan ulang tahun Ketua Umumnya Bapak Haji Hutomo Mandala Putra atau gitu, Bapak Tommy Soeharto. Ya. Kemudian setelah itu kita melakukan banyak konsolidasi apa segala macam sehingga semuanya menjadi final dan kita terdaftar di KPU itu tanggal 17 Oktober. Kita diakui sebagai partai politik dulu ya. Itu pada 17 Oktober 2016, kemudian terdaftar di KPU itu 13 Oktober 2017. 13 Oktober. Jadi hampir setahun dari itu. Itu aja kalau ininya sih. Intinya Partai Berkarya itu adalah kumpulan para Soehartois lah. Gitu. Nah, kemudian terbentuk di Kota Bogor tadi ya. Terbentuk di Kota Bogor itu setelah di DPP itu terbentuk, maka kan dia akan turun ke bawah DPW dan DPD itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu secara informal sudah terbentuk sebelumnya kan gitu. Tapi basic kita sebenarnya ya dari partai-partai yang dulu juga orang-orang yang ada di kita ini di Partai Berkarya Kota Bogor itu ya tadinya kebanyakan ada yang di partai sebelumnya itu Golkar ya. Karena kita berasal dari ya satu beringin besar itu ya. Kita tahu ya partai-partai yang ditelurkan dari Golkar pasca reformasi cukup banyak ya. Jadi tokoh-tokoh Golkar yang membuat partai sendiri ya hari ini termasuk Partai Berkarya. Gitu. Berarti memang Partai Berkarya ini dibangun untuk memberikan ruang ya bagi masyarakat yang masih mendambakan kepemimpinan Soeharto. Betul. Lebih kurang begitu. Oke, baik. Apa sebenarnya yang diharapkan Partai Berkarya untuk Kota Bogor ke depannya, Pak? Ya. Sebenarnya bukan hanya untuk Kota Bogor, untuk Republik Indonesia pada umumnya ya. Nah, karena yang kita butuhkan hari ini adalah kalau pemerintah selalu menggaung-gaungkan revolusi mental. Ya, kami lebih fokus kepada revolusi moral. Moral ya? Apa bedanya itu? Bedanya revolusi mental itu kan dia ingin menempah mental kita untuk menjadi lebih baik lah. Itu kita ngomong positif aja, tidak usah yang negatif-negatif. Jadi lebih baik, mungkin menjadi lebih berani, ya, menjadi lebih mentalnya lebih baik, lebih pintar, lebih smart, lebih apa yang baik-baik. Nah, tapi semua yang baik itu kan tidak cukup kalau moralnya tidak direvolusi juga. Kita bisa melihat perbedaan zaman Mbak mungkin generasi 90-an juga. Generasi 90-an ini tentu berbeda dengan generasi sekarang pasca reformasi ya, terutama di bagian
tata krama, ya, tenggang rasa, ya, itu hal-hal yang kita dapat di sekolah dulu. Oke. Ya, anak-anak 90-an itu belajar pendidikan moral Pancasila. PMP ya. Betul. Ya. Budi pekerti gitu. Budi ya. pekerti. Ya, kita ya hal-hal kecil aja. Bagaimana kita tidak menyetel musik terlalu keras sehingga tetangga kita terganggu, begitu ya. Bagaimana saling menghormati untuk rumah ibadah, untuk ibadah sesama umat beragama, tidak saling mengganggu, saling toleransi. Itu kita pelajari dari zaman kita masih kecil. Saat itu, ya. Nah itu berbeda sekali dengan anak-anak yang sekarang kita lihat, ya. Dalam menghormati orang tua, ya, bagaimana kita dulu otomatis kalau lewat di depan orang tua kita menundukkan diri, ya, dengan tangan yang kita julurkan. Ya, sekarang kan itu sudah bisa dibilang hampir hilang. Hampir punah ya? Hampir punah, kecuali memang di pendidikan di dalam rumahnya sendiri itu, di dalam keluarganya itu memang menerapkan itu. Tapi rata-rata tidak sih. Makanya saya bilang revolusi mental itu tidak bisa hanya itu saja gitu, tidak lengkap. Untuk apa kita bangsa kita ini menjadi bangsa yang pintar, cerdas, tapi moralnya tidak terdidik gitu. Karena kita ini orang Timur, bagaimanapun budaya kita, sosial kita itu beda dengan orang-orang Barat. Sekarang kita udah cenderung ke Barat-Baratan, di mana orang tua sangat bangga anaknya bisa bahasa Inggris di rumah, ngomong bahasa Inggris lancar, ya, jago, juara matematika apa segala macam. Tapi kemudian si anak diberi kebebasan yang terlalu ke Barat-Baratan sehingga perilakunya juga ke Barat-Baratan. Kita tahulah, tidak semua yang ke Barat-Baratan itu jelek, tapi secara kultur budaya tidak sesuai dengan budaya kita orang Indonesia. Budaya Timur. Oke. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Parpol ya nomor 2 tahun 2008 bahwa partai politik itu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus-menerus gitu ya. Nah, terkait dengan hal tadi action apa yang dilakukan oleh Partai Berkarya untuk menuju ke visi tadi? Oke. Sebelum kita keluar ke masyarakat yang lebih luas, perlu diterapkan dulu di lingkungan kita sendiri. Contohnya di kepengurusan partai, di kader-kader kita di partai. Nah itu yang benar-benar kita tanamkan hal-hal yang ideologi yang seperti kita diajarkan Pak Harto dulu ya, atau setidaknya diterapkan di zaman Pak Harto dulu. Jadi kalau kita memulai dari luar akan lebih sulit. Jadi ada baiknya kita memulai dari dalam. Nah sekarang yang sedang kami lakukan adalah bagaimana mendidik kader kami untuk at least kader kami itu bisa mempraktekkan ya, atau mengamalkan apa-apa yang kita bicarakan tadi. Ya. Jadi memang benar-benar pendidikan moral itu mulai dari kita dulu. Nah, nanti kan ada orang teriak kan, urus saja moralmu kan, gitu kan. Maka kita urus dulu moral kita, ya. Jadi kemudian kita akan implementasikan itu kepada masyarakat. Karena kader kita itu juga bagian dari masyarakat. Kader kan belum tentu pengurus partai tuh, kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi dia bagian dari masyarakat. Dengan kader kita menerapkan itu, setidaknya di lingkungan rumah tangga dia, mungkin sedikit banyak akan berefek kepada lingkungan. Jadi ya kita kan kalau ngelihat tetangga kita lebih baik ya dari segi hal-hal yang positif tentu menjadi trigger bagi yang lain kan. Nah kemudian baru sosialisasi kepada masyarakat untuk intas dengan masyarakat yang di luar kader itu kita lakukan. Berbicara mengenai kepengurusan nih Pak. Baik. Untuk di Kota Bogor sendiri kepengurusan itu sampai tingkatan mana Pak? Apakah hanya Kota Bogor di tingkat kota saja ataukah sudah masuk ke kelurahan, kecamatan atau? Yang kota udah clear ya. Kecamatan juga clear, semua ada pengurusannya setiap kecamatan, 6 kecamatan di Kota Bogor. Nah, kelurahan juga kita hampir semua kelurahan ada ya. Kenapa saya bilang hampir? Karena ya setelah 2019
pasti ada pasang surut lah kita ya dalam berpolitik ya. Iya, betul. Nah, apalagi di tingkat ranting mungkin banyak yang harus kita evaluasi lagi, harus kita perbaiki lagi ke depan agar perform kita bisa setidaknya bersama-sama dengan partai-partai besar lah yang sudah duluan dari kita, senior-senior kita. Alhamdulillah ya 2019 kemarin perolehan kita untuk di Kota Bogor lumayan sebenarnya untuk partai baru ya. Kalau untuk strategi menampung aspirasi masyarakatnya itu sendiri bagaimana Pak? Banyak ya, kalau menampung aspirasi masyarakat tentu kita datang ke masyarakat, mendengarkan kan, atau kita nggak perlu datang ke masyarakat datang ke kita, kan begitu. Jadi banyak lah ya untuk menampungnya. Saya kasih contoh kecil aja. Saya sebagai pengurus partai pasti punya sosial media pribadi. Ya, sosial media pribadi. Tapi tidak lepas pribadi saya ini dengan jabatan saya sebagai sekretaris Partai Berkarya Kota Bogor. Sehingga masyarakat banyak mengadu ke saya. Contoh, ijazah yang ditahan di sekolah. Okay. Ijazah yang ditahan sekolah karena SPP menunggak. Nah, ini kan keluhan-keluhan dari masyarakat yang tidak bisa kita abaikan. Nah, itu satu contoh ijazah. Nah, kemudian bagaimana caranya kami melakukan pergerakan, melakukan tindakan agar masyarakat ini bisa dibantu. Nah, caranya bagaimana? Ya kami melakukan lobby-lobby ke dalam. Baik itu ke dewan, ya, baik itu ke dinas, gitu ya. Kita melakukan lobby-lobby agar masyarakat ini itu pasti tidak punya uang, sehingga itu bisa tahan ijazahnya. Bukan karena dia tidak mau bayar, tapi memang kemampuannya untuk bayar itu tidak ada atau sedang tidak ada, kan gitu. Maka kita sebagai partai politik, walaupun kami tidak ada di parlemen sana, tapi kami tetap harus menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal-hal seperti itu. Nah, kami harus juga menindaklanjuti itu. Bagaimana caranya? Ya kami juga membuka komunikasi dengan saudara-saudara kita partai lain yang ada di parlemen, sehingga itu bisa diatasin. Oke. Kalau untuk mendaftar ingin jadi pengurus bagaimana? Tentu kalau datang ingin menjadi pengurus, dia sudah terdaftar sebagai kader, ya. Terus dia bisa datang ke pengurusan, misalnya dia mau jadi pengurus apa nih, kelurahan, dia datang ke PAC. Oh gitu, oke. Kalau dia mau jadi pengurus di kecamatan, dia bisa datang ke DPC. Kalau mau ke kota, dia bisa datang ke DPD. Nah, begitu juga saya dulu. Terkait yang tadi, kalau misalkan kita mau menjadi anggota, itu bisa daftar melalui web? Bisa. Oke, nama webnya mungkin Pak? Berkarya.id. Berkarya.id, oke. Kalau untuk menjadi pengurus harus datang langsung. Kalau untuk di Kota Bogor sendiri alamatnya di mana sih Pak? Tadinya kita ada di tadinya kita ada di di Jalan Gandaria 2. Sekarang Partai Berkarya kita pindah dulu. Kita pindah sekarang di Salakopi. Salakopi itu daerah mana ya? Di Salakopi itu Pasir Mulia, Bogor Barat. Pasir Mulia, Bogor Barat ya? Iya. Itu untuk wilayah Kota Bogor ya? Kota Bogor. Sekarang kita pindah ke situ. Oke, untuk kelurahan, setiap kelurahan ada. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke teman pemilih di Kota Bogor? Masyarakat Kota Bogor yang tercinta, kita berkewajiban untuk memajukan demokrasi di Kota Bogor, untuk memajukan Kota Bogor menjadi kota yang kalau bisa leading lah di antara kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Mari sama-sama kita perkaya diri kita dengan banyak membaca, banyak mengerti, mempelajari sejarah bangsa, sehingga kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa terbentuk dan kuat pada diri kita sendiri. Nah, khususnya untuk Kota Bogor, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar lebih cerdas ke depan dalam menentukan sikap, dalam memilih partai politik, dalam memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan sana, karena kita tahu hari ini sudah terjadi pengkhianatan terhadap kita yang kemarin Undang-Undang Ciptaker apa segala macam yang kita bahkan ribut bersama, tapi kita tahu, kita sadari bahwasanya itu adalah pilihan-pilihan kita yang duduk di sana. Nah, maka ke depan kita harus lebih cerdas, dan kepada masyarakat jangan pernah mau dibeli suaranya.
Karena di saat Anda menjual suara Anda, di saat itu juga malapetaka itu terjadi. Karena bangsa yang cerdas itu, manusia yang cerdas itu, manusia yang memilih atas hati dan pemikirannya sendiri, bukan karena menjual suaranya. Itu masyarakat Kota Bogor. Semoga masyarakat Kota Bogor dan Kota Bogor menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, lebih kuat dan lebih jaya lagi. Oke, baik, Bapak Ferry, terima kasih atas waktu dan sharingnya dengan kami. Baik, sama-sama. Semoga Bapak Ferry dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Dan juga Sama-sama. keluarga besar berkarya di Indonesia selalu disehatkan. Amin. Baik, teman pemilih, demikianlah perbincangan kami dengan Partai Berkarya Kota Bogor. Saya Lilin Maria undur diri, sampai jumpa.